Sarah dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Anak Agung Sagung Aldi Kirana Putri bersama dengan teman kelompok kami. Ya, perkenalkan nama saya Rahagi Setanala. Dan nama saya Adi Vino Kristanto. Dan pada hari ini kami akan membuat sebuah podcast yang membicarakan tentang kerajaan Aceh. Sebelum kita membahas mengenai kerajaan Aceh, pertama-tama kami akan membahas mengenai teori dan jalur masuknya Islam ke Indonesia. Pertama-tama dimulai dari teori masuknya Islam yang akan dijelaskan oleh Rahagi. Teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Dibawa oleh pedagang dari Gujarat atau disebut sekarang India. Diusung oleh Pich Napel, dilanjutkan Snok Hugroj, Fatimi, Flake, Gonda, dan Skrik. Kedua, teori Makkah. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, dibawa oleh pedagang dari Arab atau bisa disebut dari Mesir. Pendukung teorinya adalah Hamka, Van Leeuw, Anthony Jones, dan T.W. Arnold. Ketiga, teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia bersama migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara dan memasuki Palembang pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Pendukung teorinya adalah Slamet Muljana dan Sumanto Al-Qurtubi. Dan yang terakhir adalah teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, dibawa oleh pedagang dari Persia atau disebut sekarang adalah Iran. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam di Indonesia. Pendukung teorinya adalah Pak Hussein Jajadiningrat, Haji Muhammad Said, Dahlan Mansur, dan Haji Abu Bakar Aceh. Nah, kemudian kami akan menjelaskan mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia. Itu yang pertama adalah Jalur masuknya Islam ke Indonesia yaitu melalui perdagangan. Jalur perdagangan maritim menjadi salah satu jalur utama pemasuknya Islam ke Indonesia. Para pedagang Arab, Persia, India, dan Gujarat yang melakukan perjalanan perdagangan ke Pulauan Nusantara juga menyebarkan ajaran Islam. Para pedagang ini memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam ke daerah-daerah pesisir seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. kemudian ada penyebaran melalui raja-raja Hindu-Buddha. Selain melalui jalur perdagangan, Islam juga menyebarkan ajarannya melalui hubungan dengan raja-raja Hindu-Buddha di Indonesia. Beberapa raja Hindu-Buddha tersebut mengadopsi ajaran Islam dan lalu kemudian menyebarkan kepada rakyatnya. Contohnya adalah Raja Kertanegara dari Singosari dan Raja Raden Wijaya dari Majapahit. Penyebaran melalui misionaris. Misionaris Islam juga memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Misalnya Syekh Datuk Kahfi yang berasal dari Yaman dan menetap di Pasai, Aceh. Ia menjadi salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Kemudian ada penyebaran melalui Sufisme. Jadi ajaran Sufisme ini adalah aspek mistis dalam Islam yang juga mempengaruhi penyebaran Islam di Indonesia. Sufisme menekankan pengalaman spiritual dan kehidupan dalam kesederhanaan. Beberapa contoh tokoh sufi seperti Sheikh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan membentuk budaya Islam di Nusantara. Penyebaran melalui kerajaan-kerajaan. Islam juga masuk ke Indonesia melalui hubungan dan pernikahan antara kerajaan-kerajaan Islam di wilayah India dan Arab dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh yang menjadi pusat penyebaran Islam di Indonesia. Pada abad ke-13, para ulama dan pelajar di Pasai kemudian menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Nah, setelah mengetahui apa aja jalur dan teori masuknya Islam ke Indonesia, yuk kita lanjut bahas kerajaan Aceh. Nah, ada yang udah pernah ke Aceh belum nih? Kalau saya sih belum pernah sih. Emangnya Audi udah pernah ke sana? Kalau aku sih belum, tapi makanya sekarang belajar sejarahnya aja dulu. Kira-kira apa aja nih yang kalian tahu tentang kerajaan Aceh?
Setahu gua sih ya, Kerajaan Aceh itu berdiri dari abad ke-13 oleh Sultan Ali Mughadayat Shah di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Aceh di Indonesia. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada abad 16 dan 17 dan dikenal juga sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting di Asia Tenggara. Betul sekali Ragi. Salah satu aspek yang menarik tentang Kerajaan Aceh itu dominasinya dalam perdagangan rempah-rempah, terutama lada. Lada jadi komoditas yang sangat berharga pada masa itu dan memperkuat kekuatan ekonomi Aceh. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya kerajaan Aceh itu juga dikenal sama keberaniannya dalam melawan penjajah Eropa loh. Salah satu tokohnya itu namanya Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada abad ke-17. Ia berhasil mengusir Portugis dari Aceh dan menjadikan Aceh memiliki kekuatan maritim yang sangat kuat. Selain itu sih Aceh juga terkenal dalam hukum Islam yang sangat ketat. Kerajaan ini menjadi pusat pembelajaran agama dan menjadi tempat para ulama terkemuka berkumpul. Bener Gi, Kerajaan Aceh juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam pada masanya perguruan tinggi seperti Universitas Aceh dan Madrasah Malikul Saleh didirikan di Aceh pada masa itu. Kerajaan Aceh menjadi tujuan para sarjana dan intelektual Islam yang ingin menimba ilmu di Asia Tenggara. Namun sebenarnya kejayaan Aceh itu nggak berlangsung lama. Jadi pada abad ke-17 mereka mengalami peperangan dengan bangsa Eropa, terutama Belanda. Nah, perjuangan Aceh melawan penjajah Belanda menjadi salah satu babak yang penting dalam sejarah Aceh. Meskipun akhirnya Belanda berhasil menguasai Aceh pada akhir abad ke-19, semangat perlawanan Aceh tetap dihargai dan dihormati sama banyak banget orang. Ya Audi, itu benar sekali. Kekuatan kegigihan Kerajaan Aceh dalam menghadapi penjajah Belanda adalah contoh yang menginspirasi banyak orang. Aceh terus mempertahankan identitas budayanya yang unik dan warisan sejarahnya yang kental. Nah, kalian ada yang tahu gak budaya Aceh apa saja? Ya, gue taunya sih tari saman. Ah, ya bener-bener tuh. Tari Saman tuh salah satu budaya yang kita pasti kenal lah sampai sekarang. Nah, jangan sampai tuh kebudayaan kita hilang gitu aja. Jadi, kita harus terus melestarikan budaya kita. Nah gitu tuh, betul. Setuju banget tuh. Oke, teman-teman. Sampai sini dulu aja perbincangan kita tentang Kerajaan Aceh. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Dadah. Dan